hasilnya nanti kita bahas di tengah-tengah aja kali ya, biar seru. Oke. Nah, kenapa sih si MBTI ini lagi hype banget ya di Gen Z? Ada sisi lain sih, atau kalian ngeliatnya gimana sih biasanya? Itu sebenarnya untuk ngelihat kecepatan kita, critical thinking sih sebenarnya kayak gitu. Terus kita under pressure kayak gimana? Oh, kita sukanya di mana? Kita ngapain gitu. Jadi itu bukan jadi kayak tolak ukur lah, tapi itu jadi kayak oke, ini tes kita extrovert. Welcome back. Nama gue Abigail sebagai hostnya dan gue Ayu sebagai co-host. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai MBTI yang katanya lagi hype banget di Gen Z. Nah, Ayu udah pernah dengar belum MBTI itu apa sih? MBTI pernah sih. Jadi kayak tes kepribadian. Mungkin gak 100% benar-benar sama ya paket tapi menurut gue itu sedikit banyaknya sama gitu. Oke, tapi udah pernah tes? Udah pernah tes. Kalau lo sendiri pernah tes? Udah pernah tes. Hasilnya apa tuh? Hasilnya nanti kita bahas di tengah-tengah aja kali ya, biar seru. Oke. Nah, kenapa sih si MBTI ini lagi hype banget ya di Gen Z? Itu karena katanya tuh bisa ngebentuk atau bisa juga ngelihat kayak kita tuh karirnya tuh bisa di mana gitu. Iya, benar. Lihat juga percintaan, terus kita cocoknya kerja apa kayak gitu-gitu. Tapi itu sebenarnya kayak lebih ke bukan ramalan ya, kan kayak zodiak. Percaya nggak percaya ya kan? MBTI juga gitu, percaya nggak percaya. Tapi percaya atau enggak, dulu tuh gue pernah ngikutin sebelum masuk ke kerjaan. Jauh sebelum pandemi, gue ngisi-ngisi tes kepribadian itu dan hampir beberapa persen pekerjaan yang disuggest tuh sama yang gue jalanin gitu. Kalau lo sendiri gimana? Gue pernah beberapa kali, terus karena anak psikologi juga jadi disuruh buat karir juga ini. Terus tapi beda ya hasilnya waktu itu apa gitu. Oh gitu. Terus hasilnya emang cocok jadi psikolog gitu. Nah yang ini sekarang nggak tahu kenapa jadi hasilnya ahli debat ya. Tapi gue pernah tesnya dibilangnya katanya gue suggest untuk jadi dokter. Kayak gue nggak kebayang deh kalau gue jadi dokter udah dengan rame ya kan, ketemu sama pasien tiba-tiba kayak pasien yang serangan jantung langsung jadi die. Mungkin bisa dokter yang lain kali ya. Gue nggak tahu dokter apa, tapi kayak pernah tuh ada kayak dokter gitu-gitu. Anak bisa. Ya kayaknya anaknya udah lahir duluan deh kayaknya sebelum gue itu. Nah, terus katanya juga lagi ada peningkatan 155%, tinggi banget ya, dalam peserta tes MBTI di kalangan teens gitu ya, yang adult gitu ya, generasi Z gitu di Singapura. Di Indo juga kayaknya udah banyak deh. Waktu gue magang jadi HRD ya, itu juga mereka tuh disuruh sebelum masuk mereka disuruh tes MBTI juga. Oh gitu. Jadi kalian tuh sebelum jadi HR kalian juga dites juga? Iya, kita dites juga. Terus waktu kandidatnya juga mau apply, kita juga tes mereka MBTI gitu, mereka cocok atau enggak sama pekerjaannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih pada saat kita masuk ke ranah dunia pekerjaan, kan kita kadang-kadang suka dapat psikotes ya. Nah, kalau pernah magang kan, di bagian HR itu biasanya ngeliatnya tuh bener-bener dari, tahu kan ada psikotes yang naik turun, yang angka terus harus next angka itu ngeliatnya bener-bener dari situ bahwa oh ini orang pribadinya kayak gini. Itu bener-bener atau ada sisi lain sih, atau kalian ngeliatnya gimana sih biasanya? Itu sebenarnya untuk ngelihat kecepatan kita, critical thinking sih sebenarnya
kayak gitu. Terus kita under pressure kayak gimana, nggak spesifik harus kecerdasan. Biasanya kecerdasan tuh yang subtesnya banyak banget itu loh, yang bentuk-bentuk yang kotak-kotak. Nah betul. Itu yang itu dari kecerdasan yang itu. Kalau misalnya yang cepet itu, nah itu biasanya ngelihat kayak kita under pressure gimana, kecepatan kita kayak gitu, berhitung kayak gitu-gitu sih ya. Nah MBTI itu juga kalau nggak salah ya, kalau dites kan ada yang extrovert, introvert gitu kan. Nah lo sendiri apa tesnya? Aku extrovert ya. Sama lah ya. Cuma mungkin ada belakangnya beda-beda. Iya beda-beda. Karena mereka kan banyak banget kan, ada 16 personality kan. Jadi benar-benar banyak banget untuk masing-masing orang gitu. Iya. Dan sekarang tuh kalau kita lihat dari Google ya, kita bisa dari berbagai macam website ataupun platform media sosial tuh menyediakan tes itu secara free gitu kan. Iya benar banget. Itu menurut gue kayak ngebantu gak sih buat orang-orang yang mau psikotes gitu kan. Iya. Ada risetnya gak sih? Kalau misalnya riset ya ngebantu gak ngebantunya itu balik lagi tergantung dari ini sih orangnya itu sendiri sebenarnya. Tapi itu juga bisa ngebantu untuk melihat jati diri atau perencanaan nanti kerja ke depan itu mau apa. Maksudnya kan kadang generasi muda suka bingung kan, mau kerja apa gue ya, kayak gue nggak cocok di sini, gue lebih suka ini tapi kayaknya gimana gitu loh. Nah MBTI itu bisa ngebantu juga, bisa ngelihat gitu loh, kayak kayaknya gue cocok kerja di sini bagian ini, gue sukanya ini gitu. Benar. Dan di situ juga kita nggak sebenarnya nggak semuanya harus percaya hasil MBTI itu kan. Benar. Karena bisa berubah juga hasilnya tergantung nanti kita kedewasaan kita juga. Benar. Karena punya gue berubah sih. Punya gue kayaknya enggak deh. Mungkin masih ya kategorinya masih sama. Mungkin pada saat kita dewasa juga bisa merubah hasil itu sih, memang benar. Cuma kalau ekstrovert berubah jadi introvert kayaknya gue nggak berubah deh. Tetap aja deh ekstrovert ya. Gitu. Tapi menurut Abi nih, gimana sih caranya biar kita tuh nih teman-teman yang masih muda-muda generasi Z dan generasi millennials yang lagi nonton, gimana biar bisa kita benar-benar akurat nih, bahwa tes yang kita ikut ini 16 tes kepribadian itu akurasinya tuh penting, atau ada nggak riset khususnya? Sebenarnya nggak ada secara spesifik sih yang aku tahu ya, yang dari aku pelajarin juga. Cuman lebih kayak kita lihat juga dari hasil-hasil yang dikasih, kita tuh lebih ke arah yang mana sih sebenarnya gitu. Jadi itu kayak menemukan jati diri kita sendiri situ loh ya. Tapi mesti kita ada patokannya nih MBTI ini. Tapi kita juga harus tahu kayak kita sukanya di mana, kita ngapain gitu. Jadi itu bukan jadi kayak tolak ukur lah, tapi itu jadi kayak ini tes kita ekstrovert. Mungkin pada saat kita sendiri merasa kita introvert, kita ngerasa kok kita tuh introvert, ternyata tesnya ekstrovert gitu kan ya. Bisa bertolak belakang kan. Iya benar-benar gitu. Oke. Nah, terus gimana pandangan lo sendiri kalau di dunia yang pernah magang sebagai HR, di dunia tempat pekerjaan, ada nggak sih yang benar-benar sama persis si karyawan itu dengan tes yang diikutin, dan pas hasilnya lo cek, berarti ini sama nih karyawannya, atau kayaknya beda banget deh gitu. Ada nggak? Pernah nggak? Ada yang biasanya sih dilihat dari awal gitu loh, pas psikotes, lihat dari gerak-gerik kayak gitu-gitu. Kita ternyata orangnya kayak gini gitu. Jadi ngebaca karakter ya? Baca karakternya. Nah MBTI itu ngebantu untuk ngelihat sih sebenarnya dia sejalur atau enggak, emang ini orang passionnya di situ atau enggak kayak gitu. Tapi balik lagi dia bukan yang benar-benar ketiplek sama harus kayak gitu loh. Bener-bener. Dan MBTI itu setahu gue ya, kita bisa lihat, gak tahu ya kalau pandangan sebagai HR ataupun psikolog, bisa dilihat dari profil job hunter yang kita punya, platform job kayak LinkedIn atau Jobstreet. Biasanya kan ada skill communication skill atau skill yang kita punya. Terus dari CV juga. Nah, itu juga ngaruh gak sih atau relate gak sih sama hasil MBTI-nya? Kalau misalnya dulu sih di tempat gue ya, dulu nggak begitu ngaruh banget sih gitu. Tapi mungkin nggak tahu ya tergantung perusahaannya. Mungkin sekarang ngaruh banget sih untuk ngelihat MBTI-nya juga. Tapi kayaknya tergantung kebutuhannya dia bagian apa.
gitu. Oke, berarti balik lagi ya, tergantung dari hasil si orang itu ya. Nah, kalau bos-bos ada juga nggak ya kira-kira tes MBTI? Kayak buat bos-bos gitu ada nggak ya mereka buat tes MBTI? Kayaknya ada juga deh. Soalnya juga beberapa tahun sekali biasanya yang atasan-atasan juga mereka dites ulang gitu loh untuk ngelihat. Jadi MBTI itu nggak hanya digunakan untuk wawasan pribadi tapi juga untuk hubungan interpersonal di kerjaan gitu ya. Oke. Tahu. Nah, dari pandangan lo sendiri nih Bi, secara kritis tentang MBTI itu apa sih? Apa ya, mendefinisikan diri kita tapi nggak juga sih. Soalnya kan itu kayak ke label banget. Menurut gue tuh nggak bisa manusia tuh dilabelin gitu loh satu-satu. Karena apa ya, similar tuh kayak personality-nya, tapi juga ada beberapa faktor yang kayaknya enggak juga deh. Enggak semua kayak gitu deh kayaknya gitu. Beberapa case ya, benar-benar. Oke, Bi, secara menurut lo nih, pandangan-pandangan kritis tentang MBTI itu apa sih? Nah, dari yang aku pelajarin ya sebenarnya si Myers-Briggs ini tuh mereka bikin ini karena iseng-iseng aja di abad kesekian itu, aku lupa abad exactnya kapan, tapi mereka bikin habis itu jadi terkenal banget gitu untuk kayak nge-labelin orang apa. Sedangkan kan kayak sebenarnya nge-labelin orang kayaknya kesannya kasar ya buat nge-labelin orang-orang A, B, C, D gitu. Nah, tapi jadi patokan aja buat ngelihat kayak oh ternyata orangnya kayaknya artistik, emang dia suka musik kayak gitu, berarti memang pekerjaannya jadi musisi atau apa kayak gitu loh. Tapi nggak mempengaruhi banget kayak tipe kayaknya orangnya kayak gitu banget gitu. Jadi itu tidak men-summarize atau merangkum secara kepribadian orang itu secara utuh ya. Betul. Hanya dari awal iseng-iseng ya. Iya, dari iseng-iseng mereka bikin ini. Berarti itu dari Amerika ya atau? Setahu gue sih dari Amerika sih gitu. Jadi mereka iseng-iseng aja mau cari tahu personality orang-orang kayak gimana. Terus habis itu jadilah terkenal sekarang. Gitu. Oke. Seru juga ya, berarti dari awal uji coba terus tiba-tiba berguna untuk sampai sekarang MBTI itu bahkan relate untuk hubungan kerja interpersonal. Terus bisa bukan merangkum tapi at least mewakili rangkuman dari kepribadian seseorang. Dan kalau based on pengalaman ya, gue kalau pacaran tuh kadang-kadang gue suka kasih tes kepribadian 16 kepribadian itu loh sama gue. Beneran, jadi kayak kita tahu apa sih kamu gituin kan. Nanti dia sharing apa tesnya dia, apa tesnya kita. Terus kadang-kadang itu jadi topik juga tuh di dalam satu hubungan tuh bisa jadi topik tuh. Kalau udah bingung mau bahas apa sampai diem mainin tes saya ya. Pertanyaan nomor 2 udah selesai belum gitu. Dan itu jadi seru sih. Iya benar-benar. Oke, nextnya kita mau bahas tentang peranan MBTI di dalam masyarakat nih. Di zaman sekarang nih Bi, kamu sebagai dari mata psikologi, apa sih peranan pentingnya MBTI itu dalam masyarakat? Perannya apa ya? Mungkin bisa ngebantu buat lihat personality-nya lebih lagi. Kayak dia mau misalnya mau kerja apa, personality gue itu sebenarnya kayak gimana. Kayak balik lagi yang kayak kita bahas kan ngeliat jati diri orangnya. Gitu, apalagi Gen Z yang kebingungan mau jadi apa, mau gimana, bisa dilihat. Tapi balik lagi ke hal yang sebenarnya mereka suka tuh di mana apa gitu loh, bukan jadi patokan banget sih. Gitu. Dan kalau sekarang ya tuh ya kita tuh udah bisa ngelihat dari, apalagi sekarang masuk era digitalisasi, kita udah bisa ngelihat dari YouTube, kayak kita bisa lihat dari platform TikTok, Instagram gitu kan, ada program-program yang ngebahas MBTI, bahkan tren-tren sosial media ya nggak sih? Ada yang pernah lihat nggak sih tren? TP. Betul. Pernah lihat kan? Tiba-tiba ada sederetan orang, terus pilih mana nih, lo sisi yang I atau yang E atau yang I gitu kan. Nanti belok kiri, belok kanan. Itu juga sebenarnya jadi secara tidak langsung dia sebenarnya udah tahu nih sisinya dia seperti apa ya kan. Jadi kalau dibilang peranan kayaknya
penting gak penting ya sebenarnya. Iya penting gak penting sih. Dibilang penting tapi gak terlalu penting-penting banget. Kayak yang dibikin sama mereka berdua sih, Maya sama Briggs, emang buat have fun aja sih sebenarnya. Tapi program-program yang kayak kita lagi ngobrolin ini juga penting sih kalau orang-orang yang banyak generasi Z dan juga millennials yang mungkin bisa komen juga nih ya kan di sosial media kita. Penting gak sih hasilnya apa kalian hasilnya apa dan enggak penting atau enggak sih, tolong komen supaya kita juga tahu kan pendapat. Biasanya kalau kita udah tahu dari informasi orang, gue ENFJ misalkan, gue ini, perasaan lo gak kayak gitu deh orangnya, kan ada yang kayak gitu kan. Jadi penting gak penting, benar sih, benar. Balik lagi ke dasarnya itu sendiri buat apa? Buat apa, kebutuhannya apa. Nah, terus ada tipe MBTI generasi Z yang berbeda secara global. Kira-kira apa sih yang bisa di-sharing dari yang lo tahu? Apa sih tipe? Oke. Menurut aku sih banyak banget tipenya. Apalagi dia 16 kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya spesifik kayak Gen Z apa, kayaknya tergantung orangnya deh kayaknya apa. Tapi pasti beda-beda sih. Gitu, pasti beda-beda. Karena banyak banget. Aku pun NFP tadinya, terus jadi ini ganti lagi, aku lupa. Jadi apa? Aku lupa namanya apa. Jadi udah berganti lagi ya? Ganti lagi. Sih, benar-benar. Padahal selang kayak beberapa tahun nggak tes lagi, udah berubah. Mungkin kalau kita tes 5 tahun ke depan berubah lagi kali ya. Atau mungkin bisa tetap sama gitu kan. Tergantung pertanyaan yang ada di tes itu nggak sih? Gitu. Ya benar-benar. Nah, menurut gue sendiri ya, kalau dari POV-nya millennials nih, ini tuh familiar banget karena dari zaman kita dulu itu, zaman-zaman kuliah lah, anak-anak millennials tuh rata-rata berpatokan sama tes MBTI ini. Bentar-bentar ngomong, tes lo apa gitu, atau di dunia kerjaan tes lo apa. Oh, pantasan aja lo tuh gini orangnya ya. Selain ngomongin zodiak lo Aries ya, zodiak lo Libra ya gitu kan, biasanya ada ngomong gitu kan. Nah, ini ngomonginnya kayak MBTI. Tes lo apa di MBTI? Itu sih kalau dari POV-nya millennials ya. Kalau Gen Z mungkin gimana? Kalau Gen Z sendiri lagi ngobrol, mereka tuh Gen Z kayak lebih ke zodiak ya. Oh gitu. Iya, mereka tuh kayak lebih ke zodiak gitu loh daripada MBTI. Tapi kayaknya sih mereka udah mulai aware sama MBTI sih. Tapi lebih ke zodiak banget, kayak Taurus ya. Oh iya Gemini. Aduh, Gemini red flag gitu. Iya benar. Jadi lebih ke ngomonginnya zodiak bukannya hasil tes kepribadian, karena menurut mereka zodiak jadi salah satu kepribadian yang mereka juga kali ya. Iya benar. Lihat zodiak. Nah, tipe apa aja nih MBTI yang secara umum ada di Gen Z dan juga millennials? Kalau dari Gen Z dulu deh. Ya Gen Z ya, coba ya. Tipe-tipe. Aku mau lihat ya. Tesnya kamu deh. Tes aku. Yes. Tes aku sendiri tuh NTP. NTP. Iya, Apa tuh? Jadi di sini sih bilangnya ahli debat ya, tapi aku ahli debat, ahli debat sih sebenarnya. Debat DPR. Berat ya, Bu. Nah, tapi lebih ke mereka tuh kayak pengen cari tahu, terus fleksibel juga. Habis itu kritis sama banyak hal gitu loh. Kalau misalnya lo sendiri apa? Gue tuh di sini INFJT, protagonis. Dan gue tuh baru tahu kalau pribadi optimis yang inspiratif, siap bertindak untuk melakukan hal yang mereka merasa benar. Mungkin kalau ini udah gue benarkan, karena kalau dibilang inspiratif kayaknya nggak terlalu inspiratif. Optimistis nggak juga. Yang penting dijalanin aja lah kalau gitu. Cuma kalau menganggap sesuatu hal yang kita jalanin itu benar banget. Kayak kita punya ego sendiri kan. Pada saat kita merasa apa yang kita sampaikan itu benar, kita akan bertahan dan kita akan fight dengan hal itu gitu. Jadi ada relate-nya dikit. Kalau di gue sih relate-nya mungkin yang fleksibel sama pengen tahu ya. Maksudnya fleksibel dimana kayak nggak harus terpaku sama harus A gitu. Iya terus benar-benar. Karena juga gue masih muda, jadi keinginan tahuannya tuh lebih tinggi gitu loh akan banyak hal gitu. Jadi apapun mau dicoba. Jadi gitu curious ya. Iya gitu ya. Yang relate bagian itu deh. Nah, kalau yang bagian sifat nih, berapa persen pemikir dan berapa persen perasa?
Berapa persen pemikir? Kan di MBTI itu ada tuh bagiannya feeling. Nah, berapa persen nih? Kalau dari gue sendiri yang mewakili millennials ya, kita tuh lebih kebanyakan perasa. Ada 67%. Jadi kita lebih ke arah emosional kita, kepekaan emosional. Kadang kalau ada yang mewek ngeliat di sosmed, ada yang berita-berita atau baksos yang bikin haru tuh, kadang-kadang millennials ini suka rasa pengen bikin community yuk. Ya itu inspiratif tapi kadang-kadang gitu. Kalau Gen Z gimana? Aku hasil gue sih sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Lebih tinggi di sana gitu. Oh gitu. Tapi kita apa ya? Kayaknya lebih iya sih, kita juga sama, kayak lebih aware sama sekitar deh sekarang. Jadi kalau misalnya ngelihat sesuatu hal atau ngelihat temennya gimana, kayak kita cepet banget untuk peka sama sekitar kita sih. Nah, untuk pertanyaan terakhir, menurut lo nih, apakah MBTI bisa ngebantu Gen Z dan millennials dalam berkarir? Menurut gue bisa. Bisa. Kenapa? Karena kayak balik lagi tadi, kan dia bisa ngeliat jati diri gitu ya dari riset-riset sebelumnya. Kalau misalnya memang dia kesulitan mencari tahu kalau misalnya dia mau berkarir di bidang apa atau apa, ya itu bisa jadi patokan sih, bisa dilihat gitu, misalnya cocoknya jadi psikolog kah, atau hukum, atau apa yang lain kayak gitu. Jadi itu ngebantu ya, ngebantu untuk tim HR kayaknya ya. Mungkin ya kan bagian personalia kan itu kan. Kalau karyawan, karena gue nggak ada basic psikolog. Kalau kita dapetin tes gitu, apalagi tes psikotes itu, kadang-kadang kita suka capek. Iya, emang capek banget. Seharian bisa ngikutin tes itu. Dan kita tuh kayak ngerasa ngapain sih, toh dunia kerja yang dinilai kerjaannya gitu kan. Kadang bahkan yang gue tahu ya, ada kalanya di saat tes itu tidak sesuai dengan apa yang perusahaan inginkan, malah mereka kadang-kadang nggak lolos. Iya, gitu. Bener banget. Jadi kasihan sih menurut gue. Iya, bener bukan banget. Hanya karena tes itu mereka tidak lolos dalam pekerjaan gitu ya kan. Jadi relate sih ya sebenarnya. Apalagi kalau misalkan Gen Z di tes itu, kebanyakan Gen Z sekarang kalau di tes, ih ngapain sih? Mungkin gue juga nggak tahu ya. Cuma kalau kalian gimana? Pernah nggak ngalamin? Kalau lo lo pernah ngalamin nggak? Gue ya, menurut gue sendiri sih kayak apa ya? Pas masuk kerja. Pas masuk kan butuhan kayak gitu. Kayak ngeliatnya tuh kayak terlalu black and white aja deh kayaknya. Karena ada beberapa hal yang emang gak bisa di iniin. Oke. Jadi kayak gak jadi patokan kan, gak jadi patokannya. Tapi pernah ikutin kan sebelum masuk kerja? Pernah sering. Terus kayak, aduh ini buat apa? Iya benar-benar. Kadang kayak gitu. Soalnya misalnya bagian fotografer, apa yang mau dilihat? Iya benar juga. Kan dia teknik. Betul. Jadi yang harus dilihat tekniknya. Anak-anak seni lah ya. Anak-anak seni musik, apa yang mau dilihat? Apa yang mau dilihat? Gak bisa justru dilihat. Hasilnya menurut gue yang harus dilihat ya gak sih? Iya makanya hasil karyanya yang dilihat. Jadi gak begitu relate banget sih kalau dia teks banget gitu. Cuma gak tahu ya, mungkin bagi teman-teman yang ngelihat apakah fotografer, terus musisi, seniman, mereka juga penting gak sih MBTI itu gitu kan. Takutnya nih kita kan mendapatkan informasi yang based on kita masing-masing kan. Takutnya ternyata kalian yang di sana musisi ataupun fotografer, gue pakai kok buat kerjaan gue misalkan. Kan kita nggak tahu ya. Jadi mungkin bisa sharing-sharing aja sih di bawah. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira pernah gak sih kepikiran pakai MBTI buat lihat jodoh atau milih-milih temen? Kalau buat ngelihat jodoh, kayaknya enggak. Tapi ya itu seperti yang gue bahas di sebelumnya. Kalau pada saat kita melakukan hubungan pacaran, itu tuh gue lebih banyak kasih itu ke pasangan gue untuk tes. Kenapa? Karena gue tipikal yang penasaran gitu. Dia apa ya? Karena kan biasanya kalau pendekatan pacaran kan tidak 100%, 80% pun plot twist ya. Iya kan, plot twist tiba-tiba lah kenapa kayak gini nih gitu kan. Padahal dia kayak gini gitu kan. Nah, biasanya itu gue jadikan itu tolak ukur. Tapi enggak semua dalam pacaran yang kita alamin itu jadi
pas putus karena dia ini gue nggak sama gitu kan. Enggak, karena ada contoh kasus juga kehidupan sehari-harian gue. Punya teman dua-duanya introvert, tapi anaknya tuh extrovert. Jadi kayak dari mana nih adanya kan, dua-duanya ibu bapaknya introvert gitu kan, kenapa anaknya extrovert? Ya balik lagi sebenarnya mungkin ada dari kloni yang lainnya yang mungkin dari keluarganya ekstrovert juga gitu kan kita nggak bisa menilai. Cuma kalau gue dalam berhubungan pacaran pernah dan selalu gue kasih, pacar gue yang sekarang tuh gue kasih juga soalnya tes kamu isi ya. Terus hasilnya gimana? Dia screenshot terus kita bedanya di F sama kamu bedanya di T ya. Dia thinking, gue feeling. Ya mungkin wajar karena laki-laki kan pakai logik kan, cewek pakai perasaan gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk pertemanan so far teman-teman gue tuh generasi Z sebenarnya. Karena nggak banyak sih yang Z apa millennials ya, karena kelahiran campur benar-benar. Karena menurut gue pertemanan itu dilihat bukan dari MBTI, tapi bagaimana kita sefrekuensi nggak, kita sepaham nggak. Kadang kalau di awal pertemanan itu lurus-lurus aja, tengah-tengah tiba-tiba berantem gara-gara MBTI, kan nggak lucu juga ya. Tiba-tiba karena lo I kali, karena lo E kali, nggak juga. Jadi gue nggak melihat itu dari di pertemanan gue melihat ya kita temenan karena sefrekuensi, karena kita satu ide, satu pemikiran gitu. Kalau lo gimana? Gak pernah sih. Gak pernah ya? Ke pasangan, ke temen gak pernah. Tapi lebih ngelihat dari, gak tahu ya, mungkin karena gue anak psikologi, jadi melihat dari cara respon gerak-geriknya seperti apa dari orang baru gitu. Soalnya sama kayak tadi, kalau ngelihat jodoh sama temen kayaknya nggak bisa jadi tolak ukur ya. Karena lebih kompleks daripada itu deh manusia tuh. Jadi nggak bisa dilihat dari kayak di labelin dia A, D, B, D, C, itu kayak nggak bisa gitu. Dan apalagi gue pernah ikutin salah satu tren di platform sosial media tuh ada zodiak, pakai zodiak. Pernah kan zodiak, terus kelahiran tahun berapa kan? Zodiaknya Leo, zodiaknya Aries, zodiaknya Libra. Tahun sekian. Yang satu sifatnya pendiam, yang satu sifatnya ini tuh. Terus gue mikir ini kayak sebenarnya kayak MBTI sih, tapi secara tidak langsung itu zodiak gitu. Dan menurut gue dari pertemanan yang kalau berdasarkan pakai MBTI itu akan nggak murni, nggak pure. Lo merasakan pertemanan yang benar-benar pertemanan sih menurut gue. Kalau pakai tes. Kalau pakai tes tuh kayak kesannya kayak lo masuk kerja nggak sih? Iya, bener banget. Jadi lo mau masuk circle gue, lo pakai tes dulu deh gitu. Iya, aneh banget. Aneh banget nggak sih? Gitu, benar-benar. Jadi nggak natural aja gitu. Jadi nggak natural, benar banget. Oke, kita masuk ke closing statement. Silakan Abi. MBTI udah menjadi hal yang signifikan di kalangan muda gitu ya, dan popularitasnya juga udah mulai makin meningkat. Orang-orang udah mulai tahu MBTI apa dari Gen Z atau milenial kayaknya ya gitu. Dan meskipun emang dia menawarkan kayak hal-hal yang spesifik kayak jati diri, misalnya pekerjaannya apa gitu, tapi juga nggak bisa dilihat sebagai suatu hal yang bisa banget harus diikutin gitu loh. Kayak MBTI gue ini, gue juga harus banget ini, enggak sih gitu. Tapi lebih kayak jadi patokan aja kali ya gitu, buat ngeliat ternyata diri gue kayak gini, sambil kita juga ngeliat diri kita sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi secara tidak langsung pandangan secara kritis dan juga faktor lainnya itu yang berkontribusi pada identitas diri ya. Identitas diri dari seseorang. Dan potensi dia juga sih. Potensi dia juga, betul. Oke, untuk episode hari ini kita udah selesai. Tungguin minggu depan kita bakal bahas topik-topik menarik selanjutnya di Hyper. Gue Abigail dan gue Ayu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.